Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UAS Organizational Behavior. Konfliknya yaitu ada pegawai yang sering bolos dan alfa di kantor saya. Oh iya, perkenalkan nama saya Hanil Safadilah. Deskripsi singkat. Di sebuah KPP pertama ada seorang pegawai AR berinisial X tercatat sering tidak hadir kerja tanpa keterangan atau alfa 2 sampai 3 hari per minggu secara berulang selama beberapa bulan. Absensinya berdampak pada beban kerja, rekan-rekan tim dan mengganggu operasional pelayanan pajak. Tidak adanya tindakan tegas dari atasan menimbulkan ketidakpuasan, konflik horizontal dan menurunnya moral kerja. Mengapa konflik bisa terjadi? Ini berdasarkan teori organizational behavior. Yang pertama, Hesberg two-factor theory. Ada motivator intrinsik dan higien faktor atau ekstrinsik mempengaruhi kepuasan kerja. Pegawai bolos mungkin tidak menemukan makna dalam atau penghargaan dalam pekerjaannya, atau tidak puas dengan lingkungan kerja dan hubungan intrapersonal. Yang kedua, equity theory atau keadilan. Pegawai membandingkan input output dengan rekan kerja. Pegawai disiplin merasa diperlakukan tidak adil saat pelanggar tetap mendapat hak yang sama, memicu konflik dan demotivasi. Ketiga, social learning theory. Perilaku boros dipelajari dari lingkungan kerja jika tidak ada sanksi atau ada contoh yang buruk dari senior. Lingkungan permisif memperkuat norma negatif. Lalu yang keempat alasannya adalah konflik teori by Robbins. Konflik nilai dan kepentingan antara pegawai rajin dan yang bolos. Pegawai bolos mungkin memiliki masalah pribadi, tapi tetap berbenturan dengan kepentingan organisasi untuk pelayanan optimal. Kelima, ekspektasi teori, teori harapan. Pegawai lain kehilangan motivasi karena melihat tidak ada konsekuensi atas pelanggaran, menurunkan harapan akan reward dari usaha. Yang keenam, organizational roles and norms. Norma kehadiran dan profesionalisme dilanggar. Ambiguitas dan konflik ambiguitas ambiguitas dan konflik peran muncul jika tidak ada yang secara tegas menangani pelanggaran ini. Yang ketujuh, organizational communication. Kurangnya komunikasi Kurangnya komunikasi yang jelas soal aturan kehadiran dan sanksi memperparah konflik. Rumor dan gosip berkembang karena ketidakjelasan merusak suasana kerja. Dan yang terakhir, leadership, gaya kepemimpinan permisif dan tidak tegas memberi sinyal bahwa pelanggaran bisa ditoleransi. Kurangnya tindakan tegas dari atasan melemahkan moral dan kedisiplinan tim. Lalu apa sih dampak konflik berdasarkan perilaku organisasi? Yang pertama dampaknya adalah penurunan kepuasan kerja. Penjelasannya, berdasarkan job stratification theory, konflik dan ketimpangan perlakuan menurunkan rasa puas dan loyalitas pegawai terhadap organisasi. Kedua, menurunnya kinerja tim. Dalam tim dynamic teori, perilaku menyimpang satu anggota mempengaruhi motivasi dan produktivitas keseluruhan tim. Yang ketiga, iklim organisasi menjadi negatif. Organizational culture theory menyebutkan bahwa norma yang tidak ditegakkan melemahkan budaya kerja positif. Lalu keempat, meningkatnya turnover dan absensi pegawai lain. Berdasarkan withdrawal behavior theory, pegawai yang frustasi lebih cenderung untuk mencari tempat kerja lain atau mengurangi keterlibatan. Lalu apalagi? Lalu ada kerugian finansial dan reputasi. Contohnya adalah gaji buta. KWP tetap harus membayar gaji pegawai yang melanggar jam kerja itu meskipun tidak produktif. Kemudian ada potensi sanksi. Jika pelayanan wajib pajak terganggu parah, bisa ada keluhan, bahkan sanksi dari otoritas yang lebih tinggi. Reputasi KWP, citra KWP menjadi institusi yang profesional dan melayani dapat tercoreng. Lalu ada kerusakan lingkungan kerja. Dampaknya adalah ketegangan dan permusuhan. Konflik latihan ini dapat menciptakan ketegangan, gosip, dan permusuhan di antara rekan kerja, merusak suasana kerja yang kondusif. Kurangnya kepercayaan antara rekan kerja dan kepercayaan terhadap kepemimpinan akan menurun. Lalu apalagi dampaknya? Yaitu penurunan produktivitas dan kualitas pelayanan.
Beban kerja bertambah. Rekan kerja X atau pegawai yang melanggar itu kita sebut X harus menanggung beban kerjanya. Jika X seorang AR, maka database wajib pajak yang menjadi tanggung jawabnya mungkin terbengkalai. Follow up, surat, dan telepon menjadi lambat atau target penerimaan pajak tidak tercapai. Kualitas layanan menurun. Wajib pajak yang membutuhkan bantuan dari ARX mungkin mengalami penundaan atau layanan yang kurang optimal merusak citra KPP. Keterlambatan target pencapaian target saksi dan KWP secara keseluruhan bisa terhambat. Lalu ada cara penanganannya. Kalau pendekatan preventif atau jangka panjang. Yang pertama, aturan dan konsekuensi. Reinforcement theory. Sosialisasi rutin tentang aturan kehadiran, prosedur izin, dan sanksi disipliner. Penetapan reward untuk pegawai yang disiplin dan punishment terhadap pelanggar. Tujuannya memperkuat perilaku yang diinginkan dan melemahkan perilaku yang menyimpang. Yang kedua, membangun budaya keadilan dan transparansi atau equity theory. Penilaian kinerja, promosi, dan sanksi dilakukan secara objektif dan adil. Semua pegawai diperlakukan tanpa belik kasih. Tujuannya untuk menumbuhkan motivasi dan kepatuhan terhadap aturan organisasi. Ketiga, pengembangan kepemimpinan efektif atau leadership theory. Pelatihan terhadap atasan langsung atau kasih atau subhak mengenai komunikasi, coaching, dan penanganan disiplin. Tujuannya agar pemimpin tanggap terhadap potensi konflik dan berani bertindak. Keempat, peningkatan keterlibatan pegawai atau employee engagement untuk menciptakan lingkungan kinerja yang suportif dan kolaboratif. Sediakan peluang dan pengembangan karir tujuannya untuk meningkatkan loyalitas dan mengurangi niat bolos. Lalu ada pendekatan intervensi atau saat konflik terjadi. Yang pertama, pengumpulan informasi akurat, data driven management, verifikasi data absensi dan dampaknya terhadap target kerja, wawancara terbatas dengan rekan kerja untuk mengetahui efek lanjutan. Tujuannya untuk menghindari penanganan berdasarkan asumsi atau gosip. Yang kedua, pendekatan awal atasan langsung atau counseling and communication, panggilan informal untuk mengklarifikasi ketidakhadiran, mendengarkan alasan dan memberikan peringatan lisan. Gunakan pendekatan empatik dan penetapan harapan jelas. Tujuannya untuk membuka jalur komunikasi sambil menegaskan aturan. Ketiga, tindakan disiplin progresif atau reinforcement and equity theory. Berikan SP1 hingga SP3 atau surat peringatan sehingga secara berjenjang dan sesuai prosedur. Terapkan sanksi konkret seperti pemotongan tunjangan atau pemindahan seksi bila perlu. Tujuannya untuk memberikan efek jera dan menjaga kredibilitas aturan disiplin. Yang keempat, keterlibatan HRD atau kepegawaian. HRD mendampingi proses disipliner, menyediakan konseling profesional dan memediasi konflik antar pegawai jika diperlukan. Tujuannya untuk memastikan prosedur dijalankan secara tepat dan manusiawi. Kelima, ada monitoring dan evaluasi lanjutan. Pantau terus perubahan perilaku dan kehadiran. Jika ada perbaikan, berikan apresiasi, dan jika tidak, lanjutkan eskalasi sesuai aturan. Tujuannya untuk menjamin akuntabilitas dan konsistensi organisasi dalam pengelolaan karyawan atau pegawai. Implementasi praktis di KPPX. Tindakannya pertama, evaluasi absensi pegawai. Implementasinya, gunakan logbook untuk laporan kehadiran harian yang akurat. Kedua, sanksi bertahap. Bentuk implementasinya SP1 setelah 3 hari alpha tanpa izin, SP2 jika berlanjut, dan pengusulan sanksi sidang berat ke Kanwil sesuai PP 94. Yang ketiga, coaching individual. Bentuk implementasinya, kasih melakukan one-on-one coaching bagi pegawai bermasalah setiap bulan. Keempat, tindakannya dari reward pegawai disiplin. Bentuk implementasinya, sertifikat pegawai teladan atau rekomendasi nilai SKP tambahan bagi yang hadir penuh dan performa baik. Yang kelima, tindakannya ada sosialisasi nilai ASN dan budaya organisasi. Bentuk implementasinya, apel pagi atau briefing mingguan untuk membangun kultur organisasi yang profesional dan tangguh. Kesimpulannya, konflik karena pegawai yang sering bolos dan alfa di KPPX bukan sekedar masalah absensi, tapi merupakan cerminan dari kegagalan organisasi dalam mengelola perilaku individu dan budaya kerja. Melalui pendekatan teori perilaku organisasi, kita memahami bahwa perilaku menyimpang muncul karena kurangnya motivasi, keadilan, pengawasan, dan budaya organisasi. Yang kedua, penanganan harus bersifat komprehensif
disiplin yang adil, komunikasi terbuka, motivasi pembinaan individu, dan penguatan nilai budaya organisasi. Dengan begitu, KPPX dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan profesional. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.